Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pendiri Bani Umayyah sekaligus khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama. Muawiyah pertama merupakan seorang politikus yang menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Kisruh pembunuhan Utsman bin Affan. Sejarah Bani Umayyah dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada tahun 650-an, Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat. Situasi semakin memanas hingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Dalam pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman terbunuh oleh salah satu pemberontakan di rumahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah pertama, penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Ali adalah kerabat dekat Nabi Muhammad, sehingga dianggap oleh Muslim Syiah berhak menjadi khalifah. Khalifah Ali berusaha mengembalikan pemerintahan Islam agar stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman. Bahkan, Muawiyah pertama tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntutannya untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan. Akibatnya, meletus Perang Jamal atau Perang Unta pada tahun 656 Masehi yang sekaligus menandai dimulainya Perang Saudara Islam pertama. Perang Saudara Islam pertama berakhir ketika Khalifah Ali terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama. Hanya sekitar 3 bulan setelah dibaiat, ia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah pertama. Hal itu dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah. Dengan demikian, periode Khulafaur Rasyidin resmi berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada 661 Masehi. Muawiyah pertama yang telah berkuasa selama puluhan tahun sebagai gubernur Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah pertama mengganti sistem pengangkatan khalifah yang sebelumnya menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Oleh karena itu, ketika Muawiyah pertama wafat, maka khalifah penggantinya adalah anaknya, Yazid bin Muawiyah. Pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah pertama di Damaskus bertahan selama 90 tahun, yakni hingga tahun 750 Masehi. Ketika pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh akibat revolusi Abbasiyah, berdiri kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol yang bertahan hingga tahun 1031. Damaskus sekarang ibu kota negara Suriah, menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa.
Keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pun tak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Dengan kemajuan yang demikian itu, Cordoba menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan penulis bangsa Barat. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintahan Umayyah disebut dengan cikal bakal, pembawa kemajuan bangsa Barat di kemudian hari. Setelah itu, kita akan membahas tentang Daulah Umayyah di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Berdirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Abi Harb Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Adapun secara lengkap para khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. A. Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 660 sampai 680 Masehi. B. Yazid bin Muawiyah tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang C. Muawiyah bin Abu Yazid tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang D. Marwan bin Hakam tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang E. Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. F. Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang G. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. Dan yang H. Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi. I. Yazid bin Abdul Malik tahun 720 sampai 724 Masehi. J. Hisya bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. K. Walid bin Yazid tahun 743 sampai 744 Masehi. L. Yazid bin Walid tahun 744 Masehi. M. Ibrahim bin Al-Walid tahun 744 Masehi. Yang N. Marwan bin Muhammad tahun 745 sampai 750 Masehi. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditunjukkan, Tariq al-Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menerbitkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang.
Dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi, pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdullah Malik 705-715 Masehi, meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap dan lain sebagainya. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi A. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. B. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, riwayat. Yang C. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa nahwu, saraf. Yang D. Bidang ilmu filsafat, yaitu seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu berhubungan kedokteran. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhli dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ya, kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia sebagai berikut. A. Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 sampai 788 Masehi. B. Hisyam bin Abdurrahman tahun 788 sampai 796 Masehi. C. Al-Hakam bin Hisyam tahun 796 sampai 822 Masehi. D. Abdurrahman Al-Ausat tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang E. Muhammad bin Abdurrahman tahun 852 sampai 886 Masehi. F. Munsir bin Muhammad tahun 886 Masehi sampai 888 Masehi. G. Abdullah bin Muhammad tahun 888 sampai 912 Masehi. H. Abdurrahman An-Nasyir 912 Masehi sampai 961 Masehi. I. Hakam Al-Muntasir tahun 916 sampai 976 Masehi. J. Hisyam II tahun 976 sampai 1009 Masehi. K. Muhammad II tahun 1009 sampai 1010 Masehi. I. Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. M. Abdurrahman IV tahun 1016 sampai 1018 Masehi. N. Abdurrahman V tahun 1018 sampai 1023 Masehi. O. Muhammad III tahun 1023 sampai 1025 Masehi. P. Hisyam III tahun 1027 Masehi sampai 1031 Masehi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasyir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum.
ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintah Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abdul Al-Qasim Abbas bin Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun ilmu kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi erat kaitannya dan ilmu kedokteran. B. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul Al-Tarif Liman Ajaza an Al-Ta'lif yang pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang oleh Genoa 1497 Masehi, Balse 1541 Masehi, dan Oxford 1778 Masehi. C. Sejarah. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar dikenal dengan Ibnu Quthyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muktabis, Tarikh Riza Al-Andalus, dan Al-Matin. D. Bahasa dan sastra. Yang pertama, Ali Al-Qoli. Karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir. Wafat pada tahun 696 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Yang ketiga, Abu Amir Ibnu Muhammad Ibnu Al-Rabi. Karya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Ia meninggal tahun 940 Masehi. Yang keempat, Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaid, lahir di Cordova pada tahun 382 Hijriah dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Yang keempat, pertumbuhan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, juga berhasil mengembangkan bidang lain yaitu arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Pada masa Wali dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Yang B. Organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Yang C. Perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basra di Teluk Bersih menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, begitu pula dengan kota Aden. Yang D. Kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiros, yakni kap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah.